MTP atau Maya Toga Perkasa, sebuah perseroan terbatas yang lahir dan dicetuskan oleh beberapa tokoh muda di Sungai Melayu. Berangkat dari kesamaan visi misi dan cita-cita untuk membangun kampung halaman, PT MTP pun didirikan. Untuk mengenal lebih jauh PT MTP ini, berikut petikan wawancara dengan para pendirinya. Ya, Maya ini sebenarnya gabungan dari nama kami. Itu ada Markus, ada Abun, ada Topik, ada Yosef, dan ada Ian. Kemudian Togap itu kalau konsep orang Dayak itu kuat, kokoh. Lalu Perkasa ke bahasa Melayu sama. Nah, jadi ini sebenarnya ada konsep antara dua etnis, Melayu dan Dayak. Nah, maka ketika PT ini berkembang, artinya ada keterwakilan etnis yang memang mendiami asli Kalimantan. Maka ketika berkembang, tidak ada Dayak juga mengklaim itu khusus dia, tapi juga khusus Kalimantan secara umum. Ide munculnya hal-hal visioner itu sebenarnya dari Maju Bersama. Kita melihat ada uang, kemudian uang ini kan ada, lalu bagaimana cara kita mengolah. Nah, dari sekian banyak lembaga keuangan yang saya pribadi saling kontak, CU lah yang bisa mensupport kita. Lalu melalui koperasi ini saya kira kita punya banyak ide. Nah, karena uangnya ada gitu. Nah, akhirnya kita mencoba berdiskusi dan teman-teman mencari ide, lalu tercetuslah kita buat hunian yang murah melalui CU. Kemudian ketika kita olah dan kita dirikan, ya seperti inilah MTP. Ya, sebelum MTP, kita ini kan munculnya ide itu kan karena kita berdiskusi dan masyarakat sekitar. Nah, banyak orang-orang muda, kedua orang tua yang kebingungan dalam proses membangun hunian. Karena apa? Saat ini kan seluruh material kan sudah naik. Kemudian harga tanah juga kan cukup tinggi untuk yang di pusat kota kecamatan. Nah, lalu atas diskusi itu coba kita bangun ide. Nah, ketika ide itu kita buat dan kita bangun, sekarang ada harapan gitu, Pak. Orang-orang muda itu punya harapan untuk, oh saya juga bisa sekarang. Lalu muncul kebanggaan. Siapa? Ya, kami juga merasa senang gitu, Pak. Dan yang lebih bangga juga, CU juga menyambut niat baik itu. Nah, ketika CU menyambut niat baik, ya gayung bersambut lah. Artinya di sini ada tiga kepentingan, artinya kepentingan CU juga, kepentingan kami sebagai MTP developer, juga kepentingan orang tua yang dulunya pusing memikirkan bagaimana membangunkan hunian untuk anaknya, sekarang itu terpenuhi. Itu sih sebelum dan sudahnya. Pemasaran di properti perumahan ini khususnya, jadi memang tahap 1 itu kita berhasil menjual 90 unit itu dalam waktu 1 bulan 13 hari. Dan memang dalam proses pemasarannya itu semua ini terlibat dari pemilik tanah, kemudian pihak CU sendiri sebagai pendana, lalu kita dengan tim yang lain. Hanya saja di tahap 1 itu kita hanya konsentrasi satu tipe 36, tetapi yang di tahap 2 ini kita lebih ke request berdasarkan peminat para pelanggan, dia mau tipe seperti apa. Kita layani semua tipe. Tentu saja dengan harga yang berbeda. Berbeda tipe, berbeda harga. Lalu teknis pemasaran, seperti halnya dengan yang pertama itu, semua lini yang saya sebutkan tadi seperti pertama itu, sampai saat ini masih terlibat dengan baik. Kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman terkait konsumen itu dengan bermacam kekurangan dalam administrasi yang mereka sodorkan ke kami, dan kami juga berkoordinasi juga dengan pihak desa, karena di situ ada salah satu konsumen kita juga ada yang salah satu berkas mereka tidak lengkap. Nah, salah satunya domisili mereka ada yang dari luar juga, dari luar Sungai Melayu, bahkan dari daerah seberang juga secara identitas. Jadi kami di situ cukup kesulitan juga menghadapi. Jadi puji Tuhan selama ini
kami bisa menemukan jalan itu dengan dengan koordinasi dengan pihak desa juga. Masalah keidentitasan konsumen-konsumen yang mengalami hal-hal yang kelengkapan secara domisili mereka. Yang jelas saya merasa bangga secara pribadi karena dengan kehadiran MTP ini juga memotivasi saya untuk mengajak mereka mengambil suatu perumahan di NTP. Dari situ juga mereka secara tempat tinggal ya bisa layak lah, lebih layak. Saya sebagai putra daerah sangat bangga dengan mereka bisa mendapatkan hunian yang layak untuk mereka diri sendiri, baik yang keluarga muda ataupun yang masih lajang dan orang tua, tapi antusiasmenya semangatnya untuk anak-anaknya, untuk masa depan mereka juga. Kita melihat situasi dan peluang. Berkaca dari semua itu, kita melihat ternyata ada peluang yang besar juga, bukan hanya di perkotaan saja, khusus di properti kan. Kenapa pilihan kita di Hulu? Banyak sebenarnya peminat di daerah Hulu yang ingin memiliki sebuah hunian dengan konsep dan desain masa kini, kemudian fasilitas dan faktor lainnya menunjang yang sudah kekinian. Ternyata di daerah Hulu juga banyak peminatnya itu. Faktor penghambat keinginan mereka itu salah satunya mungkin ya kayak seperti di Sungai Melayu ini, dulu waktu zaman Benua Indah itu masih aktif, eksis dengan eksistensinya sebagai perusahaan. Ketika dia memang dinyatakan valid oleh pemerintah, sejaya-jayanya orang waktu itu hancur karena memang sektor pendapatan cuma satu kan. Nah, pendapatan cuma dari sisi jual beli TBS saja. Maka ketika pembeli tunggal ini hancur semua. Nah, disitulah kehancuran nama-nama orang. Nah, otomatis ini menjadikan zona hitam bagi BI checking orang-orang di daerah Sungai Melayu lah pada khususnya. Nah, kami melihat ini merupakan suatu peluang yang baik. Lalu kita memilih CU. Karena terus terang CU ini kan belum ada BI checking. Nah, itulah dasar kita kenapa kita memilih CU. Lalu kemudian kalau kita sebagai developer menggandeng bank sebagai pemasuk dana pihak ketiga, belum tentu sejauh ini bang perjalanannya. Saya tertarik dengan seorang tokoh ekonomi Ketapang. Beliau katakan, kita nih boleh dari kampung, tapi cara berpikir kita jangan kampungan. Nah, sebenarnya cara berpikir seperti itulah. Maka saya tidak malu mengakui saya orang kampung. Yang saya malu ketika pikiran saya ini masih kampungan. Nah, atas pemikiran seperti itu, saya berpikir bagaimana dari kampung ini muncul sebuah pelita gitu, Pak. Sehingga orang-orang kota pun tidak menganggap remeh lagi orang kampung. Dan puji Tuhan saat ini terjadi sih. Karena kita salah satu terobosan dari kampung itu punya BTN gitu, Pak. Punya perumahan hunian yang artinya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kita tidak mengenal suku agama. Kita oke, ayo kita open karena ini bisnis. Ya kan itu. Jadi atas pemikiran itu sehingga kita berpikir saya tidak perlu malu dari kampung. Karena dari kampung itu bisa menjadi luar biasa gitu, Pak. Jadi itu pemikiran awal kita. Terus terkait dengan cara berpikir masyarakat, betul. Memang butuh proses, butuh waktu. Maka kalau hanya berteori itu tidak akan jalan. Maka kami mencoba mempraktekkan barang itu. Nah, ya puji Tuhan sekarang setelah mereka punya rumah di kampung, sekarang mereka berpikir, wih aku juga mau punya rumah di kota sih. Nah, ini artinya cara berpikir masyarakat kita sudah mulai berubah dari kampung. Nah, sekarang tantangan kembali kami bagaimana kami membuka kembali perumahan di daerah Ketapang. Nah, supaya memenuhi pemikiran. Ya artinya setelah mereka berpikir maju, kita juga harus siap dengan terobosan-terobosan baru juga yang membuat
cara berpikir mereka akan lebih maju lagi. Saya sangat bersyukur karena saya di daerah Ketapang, walaupun itu daerah luar daerah saya, karena di sini itu potensi itu sangat baik dan masyarakat di sini pun kurangnya pengalaman, pengetahuan. Kita tuh punya motivasi bagaimana cara kita itu mengangkat kaum-kaum yang lemah ini, masyarakat yang kurang mampu ini. Setelah kita jadi pengusaha, kita pengen membina supaya masyarakat di sini itu bisa terangkat. Janganlah kita ini selaku pribumi tinggal melihat, tinggal menjadi penonton. Alangkah sayangnya kan, kalau punya lahan tanah habis dipenjual. Dan kita ini selaku pengusaha memang wajib membantu mereka. Kita ajak bergabung, beginilah cara berbisnis. Kok mereka dari luar pulau jauh bisa maju kan? Bisa membangun rumah, bisa membeli kebun sawit. Itu kan suatu pelajaran bagi kita orang setempat. Pihak MTP ini mengajak masyarakat ini bergabung supaya sisa tanah itu dikelola. Dikelolanya ini butuh dana. Dana itu PT MTP ini bermitra dengan CU. Dan masyarakat di sini awalnya itu kan tenggelam karena hancurnya perusahaan X Benua Indah Group. Nama-nama mereka tuh termasuk udah hitam, mau pinjam di bank, legalitas. Disitulah. Jadi kita selaku Pak MTP ini dengan bermitra dengan CU ini, mulai saat ini kita tuh ayolah bangkit, ayolah kita bangun. Bagaimana caranya? Kita kerjasama, lahan-lahan yang sisa kita olah, kita kasih bibit, ditanam, tidak dipolakan. Mereka harus masuk anggota CU, CUPS, dengan cara mencicil kebun yang ada dirawat. Nah, dari pihak MTP membantu masyarakat supaya bermitra dengan CU ini gimana caranya? Harus punya legalitas tanah diperjelas. Kedua, seluruh hutang piutang mereka kan tetap tahu. Itu kan pihak CU yang mengkondisikan. Ikut bergabung dalam PT MTP, kita melihat tim kawan kita ini yang bergabung di PT MTP cukup bagus, karena bisa kita melihat dari kawan-kawan tim kita ini udah berpengalaman di bidang perkebunan, seperti di Maju Bersama, dan cara mereka bekerja di dalam lembaga itu sangat baik dan sangat bagus. Maka saya tertarik. Kedua, satu hati. Dan demi apa? Demi kemajuan usaha kita. Usaha kita bisa berkembang tergantung dari kita, tim. Kalau tim ini saling mendukung, otomatis semakin membaik. Sebuah organisasi itu besar dan akan hancur karena uang. Dan kita sudah mencoba belajar dari pengalaman di Koperasi Maju Bersama. Mengapa kita tidak mengambil atau mengelola sendiri simpan pinjam? Kita menggandeng CU. Karena kita tahu CU itu ahli dalam proses mengelola uang. Nah, maka kita hanya menjadi mediasi antara anggota dengan CU. Nah, belajar dari Kebun Maju Bersama, kita melakukan hal yang sama. Jadi seluruh transaksi kita melalui CU. Sehingga tidak ada pihak yang akan mencoba atau berpikir untuk melarikan transaksinya, karena semua akan terdata di CU. Maka kita menjadikan CU itu sebagai mitra, bukan hanya sebagai penyandang dana saja, tetapi sebagai pencatat transaksi kita. Melalui pencatatan transaksi yang transparan, karena CU memang profesional, sejauh ini aman. Dan karena itu kita sudah mengujinya itu.
Nah, tantangan kita tentu yang pertama, tentu sorotan. Kompetitor kita juga kan melihat peluang ini. Hanya karena mungkin di perbankan lain agak ribet urusannya, mungkin mereka sulit untuk masuk. Nah, beda dengan kita, maka itu tantangan dari kompetitor. Yang kedua, tantangan juga tentang suku bunga, karena angsuran di kita itu agak lebih tinggi ketimbang kawan-kawan yang bekerja sama dengan bank-bank pemerintah yang disubsidi oleh negara. Maka kita berharap semoga negara juga melihat gitu, Pak. Melihat CU sebagai lembaga keuangan yang legalnya resmi, ya coba disamakanlah misalnya dengan lembaga-lembaga perbankan lainnya, supaya program pemerintah itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu persoalan tentang niat-niat tertentu dari pihak-pihak terkait, mungkin ya mempengaruhi para nasabah kita untuk tidak ngambil rumah dan sebagainya. Tapi kalau itu kecil lah, saya kira itu tantangannya. Yang lain-lain bisa kita atasi lah. Jadi ke depan dengan visi dan misi yang baik ini, kita berharap membantu CU sendiri dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan yang besar, bukan hanya sebagai bisnis semata yang kita tunjukkan, tetapi lebih kepada pembinaan. Jadi terus terang di luar properti, kita saat ini sudah merambah kepada jual beli TBS, kemudian pengadaan pupuk, lalu pengadaan alat berat dan angkutan, kemudian berusaha menyajikan harga TBS yang benar-benar netes sampai ke petani, harga yang kompeten. Jadi seperti apa supaya harga ini memang betul-betul netes kepada petani, maka kita yang pasti akan memastikan tuh harga perah angkut TBS dari Popo kemudian ke PKS itu betul-betul harga perah yang berdasarkan standar perusahaan rupiah per kilonya. Nah, dengan itu sudah kita lakukan, pasti harga yang baik ini pasti akan mati sampai ke petani, bukan hanya putar-putar itu di sekitar lingkaran Tengkulak saja selama ini. Selama ini kan itu yang ada. Saya berharap MTP ini seperti yang saya sampaikan tadi punya pabrik kelapa sawit, kemudian mungkin prosesnya akan lebih lanjut lagi, karena kita akan fokus kepada dua segmen ini, satu properti dan satu perkebunan. Nah, saya berharap MTP ini merupakan perusahaan pertama di Kalimantan yang didirikan oleh anak-anak kampung. Nah, artinya ini menjadi motivasi juga buat kita semua bahwa ternyata selain ASN, kemudian pegawai swasta, ada pilihan lain yaitu pengusaha. Nah, ternyata kami ingin membuktikan itu, ternyata kita ini bisa. Dengan segala sumber daya yang ada ini kita lebih bisa berkompetisi. Pertama, tanah kita tidak perlu beli, karena kita punya tanah. Nah, artinya kalau teman-teman dari luar mungkin masih banyak kesulitan beli tanah dan sebagainya. Kalau kita kan tanah tidak perlu beli, kita tinggal membuat izin regulasi jadi. Jadi saya harap MTP ini akan menjadi perusahaan yang dirintis oleh anak-anak kampung yang bisa berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Itu harapan saya. Kalau mimpi MT sendiri, kami ingin mendirikan sebuah perusahaan sawit dengan punya pabrik kelapa sawit. Itu impian. Tentu untuk mencapai impian itu kita sudah punya step-stepnya. Pertama, kita mulai dari loading ram. Saat ini proses sudah 40%. Nah, ini saya kira cara kita bagaimana membuka mindset masyarakat bahwa kita ini bisa berdaya, petani itu bisa berdaulat. Maka hubungan kami dan petani ke depan tuh ya hubungan profesional antara petani punya buah, kita yang punya tempat pengolahan, sehingga di situ tidak ada saling kuat dan saling lemah, tapi kita saling berdayakan. Itu impian kita sih. Jadi akan lebih luar biasa lah. Semoga NTP kedepannya lebih berkembang lagi. Demikianlah ketika visi, misi, dan cita-cita ada dalam frekuensi yang sama. Ia akan beresonansi membuat harmoni yang bernama Maya Tegap Perkasa. Tantangan memang beragam ke depannya, namun bukanlah sesuatu yang tak bisa dihadapi oleh badan usaha yang terbilang masih muda ini.
Namun sekali lagi, motivasi yang besar untuk bermanfaat bagi sesama dan turut membangun daerah tentu menjadi penguat bagi PT MTP untuk terus tetap solid. Maya Tegap Perkasa, jaya selalu dan bermanfaat dan bawa perubahan.